Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim. Sinina atau nabiyina pun Allah Ta'ala ke hadire. Alhamdulillah maraja syukur terhisina pun Allah Ta'ala. Nasaba rilana waktu mak barakai we engkatok rilana onrama barakai. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian rutin kita di Masjid Al-Ansar ini. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai pertemuan kita pada subuh hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah sebagai pembuka segala kebajikan dan kebaikan. Semoga kehadiran kita di dalam Masjid Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, insyaallah Allah membukakan kebaikan kepada kita semua. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayuhal muslimun, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilalana mukaddimah kunange baca isi di ayatna pun Allah taala. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, jagai, peliharai salat 5 waktu. Tapi di situ ada ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala was salatil wusta, dan salat pertengahan. Apa itu salat pertengahan? Para mufassir menafsirkan bahwa salat pertengahan itu adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat-salat itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di dalam surah Al-Isra dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wadatungi sempajange. Mapamula lesan aswe. Latu diwanie. Wa qur'anal fajri, tapi angka di waktu khusus kat Allah taala waktu subuh, yakni wa qur'anal fajri, waktu subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Hitungan-hitungannya harus sampai subuh sangat disaksikan oleh para malaikat. Jadi Bapak dan sekalian, kita berada di masjid ini angka kasih makre kosong di masjid. Dena kosong masjid, di tomi-tomi te makre kosong masjid. Tetapi di antara kita ini
itu ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Okotori monro sim ada dua waktu khusus Allah taala sering mangi ijailat dairo di samping 5 waktu yang lain. Makre ku tafsirina Ibnu Katsir. Angkana pura tame no na no ayai pong Allah taala nari kumasempaja ngumasalang edena no di mabijara. Yoro sebelum ayat ini turun bisa orang ngomong tuh. Pemanya mas sempajang inabitan ke sahabat tama. Aberi salangi. Ibalik ku nabita. Tapi setelah ini ayat turun tidak boleh lagi. Sama halnya kalau kita tawaf. Tawaf itu adalah bentuk lain daripada sholat. Boleh kita bercakap-cakap. Tapi hubungannya dengan tawaf itu. Kan kadang-kadang kita nih sudah putaran keberapa. Dena berigaga atau makutan pusat deta. Saya akan di putaran. Tapi aja takutan sama keremat telu nih gak menukmu. Yang ada hubungannya dengan tawaf yang kita lakukan. Nah untuk itu bapak-bapak dan sekalian luar biasa. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada 2 ayat. Ada 2 waktu yang diwanti-wanti napa patu ki pong Allah taala sering mengi ijagairo. Ada sabana mereka. Ada sabana setiap pagi dan sore malaikat pada jagat malam tadi itu akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kegiatan hambanya. Jadi nanti nih kalau kita sudah sholat subuh nih ya, itu malaikat naik melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, akan api kau ataku selai, maka malaikat ayah puai kumasarumis tangi. Yerotamu khususnya jamaah Masjid Ansor mengadakan pengajian untuk mengingat Engkau ya Allah. Begitu pula nanti pada waktu sore setelah kita sholat asar, yang malaikat yang jaga siang tadi ini akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya kalau kita insya Allah memperhatikan waktu ini. Bapak dan sekalian, hafizu ala sholawat. Agajar telah sempajang. Apa itu sholat? Ini perlu iseng. Narek kotomelo li sulukuri betuangan na sholat. Artinya berdoa. Wasta'inu bis sabri was sholat. Elo tulu koripong Allah Ta'ala disertai kesabaran dan doa. Jadi sholat itu artinya doa. Makanya aga kandungan sempajatan semuanya mengandung doa. Umpamanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Poikum sampai ketemu melo dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Itu mengandung doa. Apalagi bacaan-bacaan ketika kita sujud, habis sujud. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwanni. Semuanya mengandung doa. Bapak-bapak dan ibu sekalian. Salat narik kutumelo lo akar katana salat artinya wasalah. Wasalah artinya letu. Kendro ki letu, asal letu ki lo di Allah Ta'ala. Jadi nigi tahu itu semua sempajang. Itu artinya letu ilo di Allah Ta'ala. Silah. Silah artinya menyambung. Apa yang disambung? Menyambung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang selalu menyambung, tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu tahu engkau di rumah sempajang.
Na perhatikan sempajana. Na itu na makalada na wanti-wanti ki na patu-patu ki pong Allah Ta'ala jagai sempajamu. Na patu-patu ki Nabi Muhammad SAW jagai sempajamu. Nah sebab itu sempajangi ini tu matu pertama-tama perisa atan na pong Allah Ta'ala. Nariku makan jani sempajamu. Makan zaman itu. Dia nani perisa puasamu. Dia nani perisa sekemu. Dia nani perisa kehajimu. Inilah keuntungan orang-orang yang menjaga sholatnya. Ini tengke hadir. Sholat dimulai dari takbiratul ihram. Diakhiri dengan salam. Agak sabana Bapak dan sekalian. Takbiratul ihram adalah berarti kita sudah masuk ke dalam suasana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nadeko engkau tahu baca usolli umpamanya. Nah, itu belum sholat, itu belum masuk. Itu baru pembukaan, baru muqaddimah. Itu na tu sebabna dia na pajam apa ngiwat tawi. Ina baca ini sholli bid'ah. Maka boy bid'ah. Makanya itu sholli nasahadi aga bid'ah na imitu na ko tambah ibadah itu bid'ah. Nah dia betul mata sempaja watir baru muqaddimah. Kecuali kau pura takbiratul ihram, ditambah ini koro don rekas subuh ipanci telui ini tu bid'ah. Aja na pada munawas. Eruntu minu sandala ko sige. Etikang hansipe. Kay bampa. Maka di hansipe, maka kendo ko pole na sepuli kaji mas sempajang ni. Mas sempajang aga, mas sempajang subuh, sen rekan na sa telun rekan. Ay, lega asasi. Lupa belengi. Nah untuk itu bapak-bapak sekalian, jadi meloki baca soli silakan, meloki dede tumrigaga. Sebab ia penetama telah sempajang, nariko baca ni takbiratul ihram. Itu sebabnya disunatkan iro Allahnya itu panjang dikit. Tapi jangan terlalu panjang. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Ketika kita mengucapkan Allah itu, disitulah kita niat dalam hati. Karena niat itu adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan lidah. Allahu Akbar, saya sengaja sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Ya jadi. Nah, kuni murodena nawat ditambah-tambah apa yang disunahkan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, itulah yang kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, nerima kuana roh luar biasa. Makre patah saupue aga sabana irotasi dia itu hamba Allah. Mabela pulih pong Allah Ta'ala. Nasabak magi karena dia jarang takbir. Dia jarang takbir. Nah niki itu terus takbir, apalagi dia selalu mengucapkan takbiratul ihram, artinya selalu melaksanakan sholat, itulah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada hijab. Engkau dinding pembatas antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita buka hijab itu sehingga tersingkap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aga samana na dito si runtu pongalata na dene rita pongalata Ta'ala. Demi tune rulemita akurina sebab iro panca indrata tidak mampu melihatnya. Tapi bagaimana kita memahami maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disinilah hijab-hijab itu harus kita turunkan. Kita buka itu. Apa pembukanya? Nakra takbir. Ketika azan diucapkan 4 kali tambah 2 kali. Berarti 6 kali. Itu dapat menyingkap nawuka iro hijab ilo di Allah Ta'ala. Parlawahata puli Allah Ta'ala.
Itu sebabnya narekut bangi tahu aja tak cerita. Itu apa nama lundrak sedih narekut bangi tahu mat cerita tuh. Iya. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab ini meringkali Allahu Akbar, Allahu Akbar. 6 kali waktu sholat, waktu azan. Inilah yang dapat meruntuhkan hijab-hijab sehingga kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan batin. Nah, untuk itu nareko tu mas sempajang ibaca ni takbiratul ihram, engka tu telur iluna sempajangnya, engka telu titik. Mesti kita insyaallah konsentrasi penuh di situ. Pertama takbiratul ihram. Ada gagai ngeralenge. Nariku takbiratul ihram, ada tengerang bini itu kebolata. Ada tengerang jabatata, ada tengerang utota. Konsentrasi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi nariku tengerang bini itu. Oh, cantik je beneku, maka dari itu, wah. Itu jadi. Tapi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, konsentrasi kita penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu najituk tu minum sempajang. Yaro ibalisi, profesor itu profesional menggoda manusia. Kadang-kadang kita begitu takbiratul ihram muncul semua ide. Upur kamatu mas sempajang lo kak melin si kuning. Pure makoro babai lo bolaku telu kasih bawa boleh melitu kak telu. Itu konsep. Pada semestinya enggak terjadi seperti itu. Tapi bagaimana kita memfokuskan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Usahakan konsentrasi pada waktu ini. Puang ikum yusumpai kutumi ulamilo tulu. Aja negati ngerang. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, narik koi baca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya roh. Contoh kalau Nabi narik koi baca ni asyhadu an la ilaha illallah. Ipajelo ni menandakan bahwa Allah itu esa. Kata tahu narik kena baca asyhadu an la ilaha illallah putra-putra lima nama pakwe. Panangkos uruntu dalilnya ro. Makrepik ku carana nang kayero terlai putra-putra lima. Ternyata memang itu teriaka, bukan dari Nabi. Nah, sana gambar khilafah Allah. Padahal menurut Imam Syafi'i, gerakan di luar sholat dimasukkan ke dalam sholat, ketelumi si doktor ngiro gerakannya, dia nana sempajangnya, rusak sempajangnya menurut Syafi'i. Jadi umpamanya narik ko mateki, mateki, aja nak ketelu le pakue. Kedua na apa kecicang, aja tapakue. Apalagi kadang-kadang ya wamparang anak eko pesantren narik ko matei, nakamanang. Nakakani mundri buri na lang sebenarnya kupik kuni cara ditumbuk mas sempaja kumaki. Kalau Syafi'i tidak boleh. Bapak dan sekalian, apalagi narik koki Mekah itu. Kemana itu gerakannya? Nah, disinilah narik kebandingkan dengan negara-negara lain. Bapak-bapak dan sekalian, narik kemilerita jamaah Indonesia. Jamaahnya itu yang paling rapi. Nah, sebab lagi. Nah, sebab ia mazhab yang paling banyak dianut oleh jamaah dari Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Teratur. Dari makhluk yang hadir ya. Ketika kita asyhadu an la ilaha illallah yang sunnah dari Nabi itu adalah menunjukkan bahwa Allah Esa. Aja na tergoyak-goyangi makwe. Biasa-biasa aja sih. Itu sunnah dari Rasulullah SAW. Nah untuk itu Allahu Akbar. Apa sih Allahu Akbar? Allahu Akbar itu adalah pertama membesarkan Allah Subhanahu wa taala.
aja ti sebayangkai maka di maga jiro jana pun Allah Ta'ala. Dia itu le bayangkan apa di dalam otak kita tentang Allah Subhanahu itu pasti salah. Allah itu meliputi, artinya meliputi segala makhluk itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk manusia, 7 langit, 7 petaka bumi, alam-alam lainnya mulai alam nasut, alam jabarut, alam malakut, alam lahut, semuanya di situ digenggam, diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya Bapak dan sekalian, bumi kita ini meliputi ada samudra, ada laut, ada hutan, ada gunung. Nah, itu banyak diliputi oleh bumi. Kemudian kalau kita lebih luas lagi, ternyata apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi dan selainnya itu, seluruh alam, seluruh jagat, itu semuanya digenggam, diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk arasnya pun Allah Ta'ala. Allah menggenggam semuanya itu. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, maka yakinlah bahwa Allah maha meliputi. Allah maha besar. Yang kedua, takbiratul sebagai bentuk tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab saudara sekalian, bukan Allah disucikan, tapi kita ini sebagai hambanya harus kita suci daripada pikiran-pikiran kita yang salah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu tidak boleh menggambarkan Allah. Dia apa ada agama lainnya. Itu agama lainnya. Yerupuan na nagatung iko rendingnya. Malampi ulan na puan na nasang. Terus kurus. Allah tidak boleh digambarkan seperti itu. Sebab apa yang ada dalam pikiran kita itu pasti salah. Enggak mungkin pencipta dipahami oleh yang dicipta. Ini podium. Ini tukang kayu yang bikinnya. Ini selada makadero podium ini loh. Aju kue, aju jati. Siaga lem na pake. Siaga paku na pake. Ini selada tukang kayu. Tapi ini namanya podium. Seumur-umur dia tidak pernah mengenal dia. Siapa yang menciptakan dia? Maga bentuknya roto maki buah ini. Tidak nyambung dia. Begitu pula kita sebagai yang dicipta makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kita memahami maka dia maga jeruli mana pengalatan. Jangan digambarkan seperti itu. Jangan digambarkan bahwa Allah punya kepala. Tidak boleh. Sedangkan Nabi tidak boleh kita gambarkan. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau agama menggambarkan pun meluput tanam biculuna. Ada seperti itu. Makanya kalau kita ditanya, bagaimana Tuhanmu? Allah Maha tahu kita. Kita enggak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takbiratul ihram yang kedua itu adalah tasbih. Mensucikan diri kita terhadap pemikiran-pemikiran yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, maka karenanya menurut ulama kita ada 7 hijab yang sangat tebal itu sehingga kita tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Pertama ada namanya hijab zulmani. Kegelapan. Kegelapan ini tercipta karena apa? Karena tubuh kita ini. Manakala kita berdosa maka timbullah satu hijab. Terhalallah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya zulmani, umpamanya kita membunuh seseorang. Itu penghalang. Sampai dosa sekecil-kecilnya. Beleki maki, itu semua adalah penghalang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang insya Allah jujur itu tidak suka
beli itu jangankan Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia juga percaya dia karena jujur. Coba karena rekodena jujur tasi dia tahu dia gak percaya. Bukti nama ke kue engkau di mantan pemimpin. Dia gak kejujuran sampai maka kue dia gak percaya. Jadi sini hadir na rekomelo leturi Allah taala. Maka kejujuran harus kita tanamkan di dalam diri kita, anak-anak kita. Akhlakul karimah harus kita tanamkan di dalam masyarakat kita ini. Nah itu nama kue. Yoro guruna na itanyana guruna ning kaling HP manin na ita. Ning larusanya kita anak-anak kita sekarang ini. Akhlak makin jauh dari sifat-sifat Al-Qur'an yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Nah untuk itu Bapak-bapak sekalian, itulah sebabnya kenapa kita diharuskan bertakbir beberapa kali untuk meruntuhkan hijab-hijab itu. Yang kedua ada namanya nurani, nurani. Nah, dosa-dosa ini adalah dilakukan oleh roh kita. Umpamanya istikbar. Istikbar itu adalah kesombongan. Ini dilakukan oleh iblis. Iblis itu sebelumnya itu adalah ahli ibadah bertahun-tahun. Iblis ini ahli ibadah, tapi karena kesombongannya maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, mengapa aku harus hormat kepada Adam? Adam itu diciptakan dari tanah. Aku ini diciptakan dari api. Tidak mungkin api tunduk kepada tanah. Kira-kira begitulah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku ini diciptakan dari api. Adam itu diciptakan dari tanah. Timbul kesombongan. Jadi nareko angka tahu makra iya anak kayanu dari biru. Maaf. Iya anak yanu penguasa. Maaf. Bukan itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Citongan-tonganna. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nareko angka tahu eri tamaro. Napa halat da italai agama. Matinulu pegau ipasuran pengalah taala. Hati-hati jangan itu wali Allah Subhanahu wa taala. Aja tahinai. Aja kita pakai nama kere, subi pakai aja. Tapi ite bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita istikbar, membesarkan diri kita takabur. Adam alaihissalam ya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, cedek bak dosa Nabi Adam. Cidimi. Akhirnya diusir dari surga. Padahal cidi miru dosana. Ini melo kita masyuruga. Dia betul tama syuruga, melo kita masyuruga. Kapag dosata. Apalagi Pak bicara ya karena dosana. Iblis itu mengaku dirinya paling tinggi. Paling banyak ibadahnya. Makanya tidak ada ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ini dosa rohani. Yang dapat menghijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa para malaikat. Malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku mau menciptakan satu makhluk yang namanya manusia. Oleh malaikat protes, ya Allah, magi nang kasih komelo ko menciptakan si di makhluk yang iya tu matu dena pa aja malagay kulino. Sedangkan kami nih, ini di sinilah oleh malaikat itu timbul rasa paling banyak ibadahnya. Dan di sinilah Bapak Ibu sekalian, para ulama maaf ini. Di sinilah mereka terjebak. Kadang-kadang dia menganggap diri yang paling banyak ibadahnya, orang lain tidak ada ibadahnya.
Perlu kita hati-hati. Banyak yang terjebak di sini. Mampu itu matu cicam mutu mas sempajat tengah beni. Mas sempajat tahaju. Deh napa aja napa. Oh ya mana. Gimana nang beni teri-teri kak. Mau teri. Oh ya kami lu doang enggak. Mutu kajina sama sempajat weni-weni. Nah. Padahal dia tahu na ceritanya ro pas sempojan penilada tapi dia kan apa tahu eh. Di sinilah banyak jebakan-jebakan seperti ini. Untuk itu bapak-bapak sekalian, hati-hati. Hati-hati. Maka rilana si di hadis malah ada meriupung Allah Ta'ala. Nariko angka sidina atanna pendurhaka. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Weriyunupung Allah Ta'ala. Tapi nareko engka ahli ibadah kemudian dia menyombongkan dirinya bahwa dia ahli ibadah maka kiai. Macam itu pun Allah Ta'ala. Sehingga kasih di Abid ahli ibadah Allah ketika Bani Israel. Sejak dia lahir kemudian balik dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak dan sekalian, ini kapan? Itu pun capu betul nah. Ini dia bani. Yero ahli ibadah dia melo terganggu. Akhirnya dia datang ke hutan. Melo kaji betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ada perintah pengalata malaikatnya, wahai malaikatku. Coba munculkan mata air di sini. Kemudian di samping atau di sekeliling matahari itu tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan. Ini untuk hambaku ahli ibadah. Akhirnya iro ahli ibadah ini lotom ni ko hutangnya kola ya. Dia gaga napi ko seliwanna masampajang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia boleh syakratul maut mati ni. Agar pudangi malaikat. Malaikat. Ikun cina kamaraku ke surga. Tepeng ke suara kali ng malaikat. Pertama ku neraka itu. Ipung ahli ibadah, betul ahli ibadah, tapi dia beribadah hanya untuk dirinya. Dia menganggap bahwa orang lain itu tidak beribadah. Tanah gare, ni kembali do cili. Do cili. Bu, do cilita. Tekerawe gare. Etane ku malaikat. Ni kembali ku do cili. Nah sepung Allah Ta'ala. Udangi malaikat maka itu do cilimu. Siwalie masih narik kau timbangi siwa ibadahmu masih lebih berat docilimu itu siwalie daripada ibadahmu. Tuh. Jadi kita ini ibadah tidak ada apa-apanya, bapak-bapak sekalian. Tapi yang kita tuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Puang iku mijewakat te beribadah. Dan niya loriko dega kasaliwanna. Riumu ipon, rahmamu ipon. Apa ini beribadah terutama syurga. Ada yang terlalu syurga, bu. Syurga itu makhluk Allah. Tapi kita mau ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ipon. Diga aga jewakat tay seliwanna iku. Mas sempajang puang karena iku mi. Dito ga aga willau seliwanna. Riumu ipon. Naritong kanimakwe insyaallah. Ada ni tak bicara arah. Bicarobi mo kilala natin tayo buang ikumidyo asam wakasana wakatay riutu mimilaw. Ayun na jadi itu. Allah Maha tahu. Nerima ko na singgari. Roni me insyaallah. Takbiratul ihram itu dapat insyaallah membuka segala hijab yang ada antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril ketika mendampingi Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Ketika beliau berdua berada di langit pertama. Itu pintu langit tidak mau terbuka. Tapi Jibril membaca Allahu Akbar. Baru malaikat penjaga langit. Dibukalah itu. Langit pertama. Begitu pula ketika dia berada di langit kedua. Tidak bisa terbuka itu langit. Tapi Jibril membaca Allahu Akbar. Maka terbukalah pintu langit.
Nah inilah yang kita peringati tahun ini, bulan-bulan Rajab ini. Maka perbanyaklah takbir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap enteng itu yang namanya azan. Narik kumingkalingki azan, jawablah itu. Jawab. Insyaallah narik kongkani mapakwe selamat tuk itu bertuha. Ya pas selamat napak bangit. Subhanallah. Ganna la ala nalingi pung Allah taala serikuam mengi. Iro hijab-hijab yang dapat nutupi antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang kita lakukan. Di antaranya perbanyak zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak salat-salat sunnah, perbanyak salat-salat yang disunahkan oleh Nabi, maka insyaallah di situ banyak kita membaca takbiratul ihram. Ketika kita membaca takbiratul ihram, hijab pertama berupa dosa-dosa tadi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah terbukalah hijab. Terus kita terus untuk bertakbiratul ihram, maka insyaallah kita pun lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, nanigi terpat depe alina pengelata dengan takbiratul ihram, maka dia pun dekat Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun dekat dengan dia. Bayangkan ini dari Korea kena takbir tahu. Dia nang kena sempaja tai maka kira-kira bila na poli pengalah taala. Kita ini alhamdulillah jamaahnya Masjid Ansor luar biasa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuruti segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Niga pele melo tama suruh keternya to matapai. Niga pele melo nak dampeng pengalah taala kecuali to matapai. Dari makona roh, jangan pernah putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Ada kinangka peturnu poli pamasina pengalatal. Ketundu-tundui sempajata. Tapi gayi takbir tah, insyaallah makin banyak takbir, insyaallah makin licin, makin bersih di hadapan kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan dirinya ketika kita nanti berada di yaumil akhir. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.